Halo teman-teman penggemar film, gimana kabarnya hari ini? Admin doakan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, admin mau bercerita film animasi fantasi yang berjudul The Princess and the Frog. Film ini mengisahkan tentang dua orang manusia yang berubah menjadi seekor katak karena terkena sihir voodoo. Mereka berdua pun harus berjuang untuk mengembalikan kondisi mereka seperti semula. Oke, kalau gitu langsung aja admin mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur. Film ini dimulai dengan adegan seorang penjahit bernama Iodora sedang menceritakan dongeng pada anaknya bernama Tiana beserta temannya yang bernama Charlotte. Dongeng itu menceritakan kisah seekor katak yang memohon sebuah ciuman pada seorang putri untuk menghilangkan kutukannya dan seketika berubah menjadi seorang pangeran. Tampaknya Tiana tidak menyukai dongeng itu karena ia tidak akan pernah mencium seekor katak. Nggak lama kemudian datang ayah Charlotte yang bernama Leboff yang merupakan pengusaha sukses. Dan dia selalu menuruti keinginan dari putri kesayangannya. Berbeda dari kehidupan Charlotte yang hidup di rumah mewah, Tiana tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah yang sederhana. Dari kecil, Tiana sudah berbakat dalam memasak yang diajarkan oleh ayahnya. Dan tampaknya keluarga mereka gemar berbagi dengan tetangganya. Setelah itu sang ayah bercerita tentang cita-citanya yang ingin memiliki restoran bagi keluarganya. Tiana pun gak sengaja melihat sebuah bintang dan ingin memohon agar cita-cita ayahnya terkabul. Sang ayah pun berpesan pada putrinya kalau Tiana harus selalu berbuat baik dan menolong sesama tanpa pamrih. Setelah kedua orang tuanya keluar, Tiana memohon pada bintang tersebut untuk mewujudkan cita-cita ayahnya. Dan ia menjadi terkejut pada seekor katak yang ada di dekatnya. Beberapa tahun kemudian, Tiana yang sudah tumbuh dewasa selalu ingat menabung untuk mewujudkan mimpi dari ayahnya yang kini sudah tiada. Bahkan Tiana hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat karena ia memiliki dua pekerjaan di tempat yang berbeda. Namun, Tiana selalu bersemangat dalam menjalani pekerjaannya untuk melayani para pengunjung restoran bosnya. Di kota tersebut ada seorang ahli voodoo bernama Facilier yang gemar menipu orang untuk mendapatkan uang. Tiba-tiba ia melihat Leboff yang membeli sebuah koran dengan setumpuk uang dan menjadi iri. Di bagian kota yang lain, seorang pangeran bernama Navin datang ke kota tersebut bersama pembantunya yang bernama Lawrence. Dan tampaknya Navin sangat menyukai musik jazz. Hari itu juga Leboff datang ke restoran tempat Tiana bekerja untuk menikmati kue seperti biasanya. Di sana juga datang Charlotte yang merasa sangat senang karena sang ayah mengundang Pangeran Navin untuk datang ke pesta dansa dan menginap di rumahnya. Charlotte juga memesan 500 kue buatan Tiana yang terkenal enak dan memberinya banyak uang. Ternyata di tempat itu ada Facilier yang mendengar pembicaraan mereka dan terlihat memiliki rencana. Karena Charlotte telah memberinya banyak uang, Tiana langsung menemui Venner bersaudara untuk membeli sebuah bangunan. Mereka pun berjanji akan melakukan transaksi jual beli properti di acara pesta dansa Charlotte nanti malam. Nggak lama kemudian, Iodora datang untuk memberikan putrinya sebuah panci milik suaminya sebagai hadiah pertama usahanya. Mereka berdua pun langsung masuk ke bangunan tersebut yang membuat Tiana sangat bersemangat. Tapi ibunya mengingatkan Tiana kalau ia tidak harus bekerja terlalu keras. Karena sang ibu ingin anaknya menikah dengan pangerannya dan hidup bahagia selama-lamanya. Sementara itu di tempat lain, tiba-tiba Facilier muncul di depan Navin dan mengajaknya untuk pergi ke rumahnya. Facilier pun mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya untuk membuktikan kemampuannya. Di sana Facilier mulai memperlihatkan kartu tarot dan menyuruh Navin beserta Lawrence untuk memilih 3 buah kartu. Ia pun dapat membaca Navin yang merupakan seorang pangeran dari keluarga kerajaan. Namun karena gaya hidupnya yang tinggi, membuatnya miskin dan harus menikah dengan wanita kaya. Facilier pun memperlihatkan kartu terakhirnya yang terlihat bermandikan uang. Lalu Facilier memperlihatkan kartu milik Lawrence yang terlihat tertekan pada keadaan keluarganya. Bahkan ketika ia menikah, istrinya juga akan memperbudaknya. Tapi Facilier bisa membantunya membalikan keadaan tersebut dan membuat perjanjian pada keduanya. Akhirnya, Facilier menggunakan ilmu hitamnya untuk menjebak Navin dan mengambil darahnya menggunakan kalung hingga merubahnya menjadi katak. Kemudian pada malam harinya, Charlotte merasa gelisah karena Pangeran Navin tak kunjung datang ke pesta dansa tersebut.
Charlotte yang merasa kecewa pun mulai memohon pada bintang di langit dan tiba-tiba Pangeran Navin datang untuk mengajaknya berdansa. Di tempat itu juga ada Venner bersaudara yang datang untuk menemui Tiana. Ternyata mereka menaikkan harga jual bangunannya dan mengancam akan menjualnya pada orang lain jika ia tidak sanggup membayarnya. Tiana pun berusaha menghentikan mereka, namun sayangnya ia malah terjatuh hingga membuat kuenya berantakan. Charlotte yang melihat kejadian itu segera membantunya dan mengajaknya untuk berganti pakaian. Kemudian saat Charlotte berdandan, ia menjadi terkejut akan penampilan Tiana yang sangat cantik dan terlihat seperti seorang putri. Charlotte juga sangat bersemangat karena kedatangan seorang pangeran dan berharap bisa menikah dengannya. Tampaknya perasaan bahagia itu tidak datang pada Tiana yang kehilangan harapannya untuk memiliki sebuah restoran. Tiana pun mencoba cara Charlotte yang memohon pada bintang di langit untuk mewujudkan impiannya. Tapi tiba-tiba muncul seekor katak yang bisa berbicara dan membuat Tiana sangat ketakutan. Katak itu pun mengatakan kalau dirinya adalah Pangeran Navin yang terkena sihir dari seorang ahli vudu. Lalu saat Tiana ingin memukulnya sekali lagi, Navin menjadi teringat tentang buku dongeng tersebut dan menemukan solusi untuk mengembalikan dirinya. Di sana, Navin meminta Tiana untuk menciumnya, namun tentu saja ia menolaknya. Navin pun terus memohon pada Tiana dan berjanji akan memberikannya imbalan uang jika ia memenuhi permohonannya. Akhirnya, Tiana terpaksa menciumnya, tapi anehnya Navin tidak berubah menjadi manusia. Ternyata sihir tersebut malah membuat Tiana berubah menjadi seekor katak yang membuatnya sangat panik. Karena kejadian itu, Tiana menjadi marah dan menyerang Navin hingga mereka berdua terpental keluar. Mereka berdua pun gak sengaja membuat kekacauan pada Charlotte dan Leboeuf menyuruh anjingnya untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka berdua berhasil lolos dari tempat tersebut karena gak sengaja tersangkut pada balon udara. Melihat kejadian itu, Facilier menjadi marah pada Lawrence yang membuat Navin berhasil kabur. Lawrence yang menjadi kesal malah membuka kalungnya karena ia tidak ingin ikut dalam rencana jahat Facilier. Tapi karena sihirnya tidak mempan dipakai sendiri, Facilier berusaha merayu Lawrence agar mau bekerja sama dengannya. Akhirnya mereka berdua melanjutkan rencananya untuk segera menikahi Charlotte agar bisa mendapatkan kekayaan dari ayahnya. Sementara itu di tempat lain, Tiana dan Navin terlibat perdebatan karena Tiana mengaku kalau dirinya bukanlah seorang putri. Tentu saja hal tersebut membuat Navin kesal karena ciumannya tidak dapat mematahkan sihirnya. Dan karena sudah terlanjur, Navin juga mengaku kalau dirinya hanyalah pangeran yang miskin. Tapi di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba balon tersebut meletus hingga mereka terjatuh ke dalam rawa yang dipenuhi buaya kelaparan. Mereka berdua pun mulai menyelamatkan diri masing-masing dan Tiana berhasil masuk ke dalam sebuah batang pohon. Navin yang masih di luar pun memohon pada Tiana untuk menolongnya dan berjanji akan memberikannya imbalan uang ketika ia menikahi Charlotte. Keesokan paginya, Tiana membuat sebuah sampan yang akan mereka gunakan untuk kembali ke New Orleans. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seekor buaya yang ternyata bisa memainkan lagu jazz menggunakan trompetnya. Buaya yang bernama Louis itu pun sangat bersemangat ketika bertemu dengan Navin karena mereka memiliki hobi yang sama. Karena mereka berdua harus kembali, Tiana mengajak Navin segera berangkat untuk menghapus kutukannya. Navin dan Tiana pun sempat mengatakan soal vudu yang membuat Louis teringat pada seorang dukun yang bernama Mama Odi. Sayangnya, Louis menolak mengantarkan mereka untuk menemuinya karena rumahnya di tengah hutan yang dipenuhi oleh pemburu buaya. Lalu Navin menggunakan kepintarannya untuk membujuk Louis hingga membuatnya bersemangat untuk bertemu dengan Mama Odi. Siapa tahu Mama Odi bisa merubah Louis menjadi manusia sehingga ia bisa bermain musik jazz tanpa ada yang takut ketika melihatnya. Sementara itu di rumah Leboeuf, Charlotte dan Lawrence yang sedang makan siang bersama juga terlihat asik mengobrol. Tiba-tiba kuping Lawrence kembali ke bentuknya semula karena darah Navin pada kalungnya tersisa sedikit. Lawrence pun buru-buru melamar Charlotte di tempat tersebut karena semakin banyak bagian tubuhnya yang kembali secara perlahan-lahan. Tentu saja hal tersebut membuat Charlotte menjadi senang dan berencana untuk melangsungkan pernikahan mereka saat perayaan karnaval. Tiba-tiba Facilier muncul di sana dan menjadi sangat kesal karena mereka membutuhkan darah Navin untuk melanjutkan rencana jahat mereka.
Kemudian Vasilier kembali ke rumahnya dan meminta bantuan pada kegelapan untuk membantunya menemukan Navin. Vasilier pun berencana untuk membunuh Leboeuf saat Lauren sudah menjadi menantunya, sehingga ia bisa menjadi orang kaya untuk menguasai kota New Orleans. Dan sebagai imbalannya, Vasilier akan memberikan banyak jiwa manusia kepada mereka. Akhirnya, kegelapan setuju dengan perjanjian yang dibuat oleh Vasilier dan mengutus para anak buahnya yang berupa bayangan jahat untuk mencari Navin. Sementara itu di tengah hutan, Navin yang merasa kelaparan tertarik pada serangga yang terbang dan ingin memakannya. Tapi karena belum pernah menjadi katak sebelumnya, ia gagal dalam menangkap mangsanya. Ternyata Tiana juga merasa kelaparan dan tertarik pada seekor serangga yang berada di atas rumput. Tiana dan Navin pun gak mengira kalau mereka mengincar mangsa yang sama sehingga lidah mereka terlilit satu sama lain. Lalu Louis yang melihat keadaan tersebut berusaha untuk membantu mereka, tapi sayangnya malah memperburuk keadaan. Louis pun memiliki ide untuk mencari batang pohon dan meninggalkan mereka berdua. Gak lama kemudian datang serangga yang ingin mereka makan yang ternyata adalah seekor kunang-kunang bernama Ray. Dan tampaknya Ray ini adalah kunang-kunang yang baik hati karena ia mau menolong mereka agar terbebas dari ikatannya. Setelah itu Navin dan Tiana sedikit bercerita pada Ray kalau mereka ingin ke rumah Mama Odi untuk membalikan mereka menjadi manusia. Tapi Ray mengatakan kalau ternyata mereka sedang menuju arah yang salah dan menjadi marah pada Louis yang baru datang mencari ranting pohon. Akhirnya Ray yang merasa kasihan pada Navin dan Tiana meminta bantuan pada semua keluarganya untuk mengantarkan mereka ke rumah Mama Odi. Dan tampaknya perjalanan mereka semua sangat mengasihkan karena ditemani oleh ribuan kunang-kunang sambil bernyanyi. Kemudian saat mereka tiba di hutan yang lebih dalam, Ray berpisah dengan keluarganya dan menemani mereka bertiga untuk melanjutkan perjalanan. Louis pun gak sengaja tertusuk semak-semak dan menjadi dramatis seolah-olah dirinya akan mati. Di tempat tersebut, tiba-tiba muncul 3 orang pemburu yang melihat Tiana dan Navin dari balik semak-semak. Salah satu dari mereka berhasil menangkap Navin dan langsung membawanya ke atas perahu. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Louis yang menjadi ketakutan ketika melihat senjata api. Tapi Ray yang sangat pemberani terbang ke dalam lubang hidung pemburu tersebut untuk menolong Navin. Sementara itu kedua pemburu lain bekerja sama untuk menangkap Tiana dan berhasil membawanya pergi. Navin yang melihatnya pun segera mendekat ke perahu tersebut untuk menolong Tiana. Lalu tiba-tiba Navin muncul di atas kepala salah satu pemburu untuk mengalihkan perhatian temannya yang lain agar memukulnya. Dan ketika Tiana bebas dari kurungannya, mereka berdua sengaja mengerjai para pemburu tersebut hingga mereka menyerah karena babak belur. Setelah itu Louis berusaha menyadarkan Ray yang tenggelam untuk meminta bantuannya agar mencabut semua semak-semak yang menusuk badannya. Dan seperti biasanya, Louis menjadi sangat dramatis pada keadaannya. Akhirnya Tiana berinisiatif mengobati kesedihan Louis dengan memasak sup untuk mereka. Kemudian saat makan malam bersama, Ray memperlihatkan pacarnya kepada mereka yang merupakan sebuah bintang bernama Evangeline. Dan suatu hari nanti, Ray akan bergabung dengannya di atas langit untuk menyinari gelapnya malam. Karena lagu yang dinyanyikan Ray sangat romantis, Navin mengajak Tiana untuk berdansa dengannya hingga mereka berdua terbawa perasaan. Dan ketika ingin berciuman, Tiana menjadi sadar kalau Navin adalah pasangan temannya. Tiba-tiba di sana muncul para bayangan jahat yang langsung menarik Navin dan ingin membawanya pergi. Beruntung ada seseorang yang menyelamatkannya yang ternyata adalah Mama Odi. Kemudian mereka semua mengikuti Mama Odi ke rumahnya dan Tiana memohon padanya untuk mengembalikan mereka seperti semula. Tapi Mama Odi malah sibuk memasak sup dan menjadi marah karena mereka berdua tidak tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Mama Odi pun mulai bernyanyi untuk mereka serta memperlihatkan pada Navin dan Tiana kalau mereka membutuhkan cinta untuk membuat mereka merasa damai. Akhirnya Mama Odi memberikan sebuah petunjuk bagi mereka berdua kalau Charlotte akan menjadi seorang putri ketika perayaan karnaval berlangsung. Yang artinya Navin harus mendapatkan ciuman Charlotte sebelum jam 12 malam agar mereka berdua dapat kembali menjadi manusia.
Karena ingin menghemat waktu perjalanan, mereka semua memilih menumpang pada sebuah kapal dan gak sengaja bertemu dengan para pemain musik berkostum hewan. Tapi mereka mengira Louis sedang memakai kostum buaya dan mengajaknya untuk ikut tampil di perayaan karnaval. Lalu saat Ray dan Tiana ingin menyusul Louis, tiba-tiba Navin menjadi galau dan berpikir untuk melamar Tiana. Navin pun bercerita pada Evangeline tentang perasaannya yang membuat Ray cemburu karena mengira Navin sedang merayu pacarnya. Tapi Navin menjelaskan pada Ray kalau sebenarnya ia ingin melamar Tiana untuk menjadi istrinya. Kemudian pada malam harinya, Navin mengajak Tiana untuk makan malam romantis di atas kapal. Navin pun menjadi sangat gugup saat ingin melamarnya, tapi pandangan Tiana teralihkan oleh sebuah bangunan yang akan menjadi restorannya. Tiana sedikit bercerita kalau ayahnya lah yang pertama kali bermimpi untuk memiliki restoran, namun sayangnya ia meninggal sebelum dapat mewujudkannya. Oleh karena itu, Tiana sangat berharap pada Navin yang akan memberikannya uang ketika sudah menikah dengan Charlotte. Ternyata ucapan Tiana itu membuat Navin mengurungkan niatnya untuk melamarnya dan berjanji akan melakukan apapun untuk mewujudkan mimpi Tiana. Tapi ketika Navin pergi dari tempat tersebut, ia malah tertangkap oleh bayangan jahat. Para bayangan itu pun membawa Navin pada Vasilier sehingga Lawrence berhasil mengambil darahnya. Kemudian saat tiba di tempat tujuannya, Tiana menjadi bingung karena Navin tidak ada bersama mereka. Ray pun keceplosan bercerita soal rencana Navin yang akan melamar Tiana untuk menjadi istrinya. Ternyata cerita Ray tersebut membuat Tiana sangat senang dan bergegas untuk mencari Navin menuju ke karnaval. Tapi tiba-tiba Tiana menjadi syok ketika melihat upacara pernikahan Charlotte dan Navin yang sudah berubah menjadi manusia. Tentu saja hal tersebut membuat Tiana sangat kecewa dan merasa putus asa. Namun Ray masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat karena seharusnya Tiana juga berubah menjadi manusia. Kemudian Ray yang masih penasaran dengan kejadian tersebut mencoba untuk mendatangi Navin dan berusaha berbicara padanya. Tiba-tiba Ray gak sengaja melihat Navin yang terkurung di dalam sebuah peti dan berusaha untuk menolongnya. Tapi ketika Vasilier sudah bersiap-siap untuk membunuh Leboeuf dari kejauhan, Navin segera melompat ke arah Lawrence dan berusaha untuk menarik kalungnya hingga mereka terjatuh. Lawrence yang panik pun membawa Navin masuk ke dalam sebuah bangunan, tapi Navin berhasil merebut kalung tersebut dan melemparkannya pada Ray. Akhirnya Ray yang keluar dari tempat tersebut dikejar oleh bayangan jahat yang terlihat oleh Louis. Lalu Ray memberikan kalung voodoo tersebut pada Tiana dan menyuruhnya untuk segera pergi. Di sana Ray berusaha melawan para bayangan jahat menggunakan cahayanya, namun sayangnya Vasilier menyerangnya dari belakang dan menginjaknya. Kemudian Tiana yang berusaha kabur dari kejaran bayangan menjadi terpojok dan mengancam akan memecahkan kalung tersebut. Tapi Vasilier langsung menggunakan sihirnya pada Tiana hingga ia berada di sebuah restoran mewah. Di sana Vasilier muncul untuk merayu Tiana dan akan mengabulkan mimpinya untuk memiliki sebuah restoran. Lalu saat Vasilier berusaha meminta kalungnya kembali, Tiana malah melemparkan kalung tersebut yang ternyata dapat ditangkap oleh bayangannya. Vasilier pun kembali merubah Tiana menjadi katak, tapi ia menggunakan lidahnya untuk merebut kalung tersebut dan memecahkannya. Ternyata hal tersebut membuat kegelapan menjadi sangat marah karena Vasilier gagal dalam menjalankan rencananya. Dan akhirnya kegelapan membawa Vasilier sebagai imbalan bagi mereka karena telah membantunya selama ini. Sementara itu di tempat lain, Tiana melihat Lawrence yang ditangkap polisi karena telah melakukan penipuan. Di sana juga ada Navin yang meminta ciuman pada Charlotte dan memohon padanya untuk memberikan Tiana uang agar bisa mewujudkan impiannya. Tapi ketika Charlotte akan menciumnya, tiba-tiba Tiana menghentikan mereka dan mengatakan kalau sebenarnya Tiana mencintai Navin. Hal tersebut membuat Charlotte terharu karena akhirnya Tiana menemukan cinta sejatinya. Akhirnya Charlotte setuju untuk mencium Navin tanpa persyaratan apapun. Tapi sayangnya mereka sudah terlambat sehingga ciuman Charlotte tidak berpengaruh apa-apa pada mereka. Gak lama kemudian Louis datang ke tempat tersebut untuk memperlihatkan Ray yang sekarat akibat diinjak oleh Vasilier.
Dan sebelum ia meninggal, Ray merasa sangat bahagia setelah melihat Naveen dan Tiana bersatu kembali. Akhirnya malam itu juga, mereka bertiga membawa jasad Ray kembali ke keluarganya dan meletakkannya di sebuah daun untuk dihanyutkan. Mereka yang bersedih pun tiba-tiba dikejutkan oleh cahaya dari bintang di langit yang ternyata Ray telah bersatu dengan Evangeline. Setelah kejadian itu, Naveen dan Tiana memutuskan untuk menikah dan Mama Odi mempersilahkan pengantin untuk berciuman. Tiba-tiba mereka berubah menjadi manusia karena Tiana telah menjadi seorang putri setelah menikah dengan Naveen yang merupakan seorang pangeran. Naveen dan Tiana juga melanjutkan pernikahan di gereja yang disaksikan oleh keluarga dan para kerabat mereka. Setelah itu Tiana berhasil membeli bangunan dari Venus bersaudara berkat bantuan Louis. Dan akhirnya mereka berdua merenovasi bangunan tersebut hingga menjadi restoran yang cukup megah. Oke teman-teman, sekarang waktunya admin untuk undur diri dan mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman yang lagi bosen, galau, dan sebagainya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.